الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, pembacaan dan kajian kita mengenai kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah baru kita baca sebagian, dan sebagian besar mengenai nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi kita dibatasi oleh waktu sehingga tidak memungkinkan bagi saya untuk membacakannya. Barangkali di lain waktu, jika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keluasan, keluangan waktu kepada kita, kita dapat bertemu kembali. Mungkin kita akan melanjutkan atau membacakan sebagian yang lainnya. Saya kira kita memanfaatkan waktu sampai waktu zuhur insyaallah ta'ala dengan bersoal jawab, dan di antara pertanyaan, Ustaz, apa pandangan Ustaz dengan sebagian pendakwah tidak mempelajari bahasa Arab, cukup sekedar mengerjakan, mengetahui tauhid dan manhaj? Apa pandangan Ustaz? Pertama, bahasa Arab adalah bahasa umat Islam. Patutnya setiap muslim dan muslimah mempelajari bahasa Arab, karena ia adalah bahasa umat. Setiap umat mempunyai bahasa, dan bahasa umat Islam adalah bahasa Islam, bahasa Arab. Mengapa? Karena kitab Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan kaum salaf, para ulama, berbahasa Arab. Oleh karena itu, pelajaran bahasa Arab harus dikembangkan, digalakkan ke lapisan masyarakat kaum muslimin. Karena itu saya katakan sepatutnya kaum muslimin, khususnya anak-anak kita yang masih kuat hafalannya dan seterusnya, mempelajari bahasa Arab agar generasi berikutnya paham bahasa Arab.
Barangkali sekedar mereka untuk memahami, membaca, mengetahui artinya dan memahaminya. Kitab ini kan dari bahasa Arab. Kalau saya tidak bisa, bagaimana saya mengajarkan antum? Nah, yang kedua, apalagi sebagai pendakwah. Kalau yang pertama, seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin sepatutnya mengenal bahasa Arab. Alasannya bahasa Arab adalah bahasa umat Islam. Kitab mereka tertulis dalam bahasa Arab. Hadis Nabi mereka tertulis dalam bahasa Arab. Kitab para ulama mereka tertulis dalam bahasa Arab. Ini sepatutnya. Lebih ditekankan lagi adalah generasi muda, anak-anak kita. Agar ganti generasi nanti di Indonesia, di Malaysia, rata-rata bisa berbahasa Arab. Jangan ditinggalkan bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi bagi seorang da'i, wajib hukumnya. Kalau yang pertama tidak wajib. Kalau yang kedua da'i, ustadz, wajib hukumnya. Dia bisa berbahasa Arab, dia mengusahakannya. Karena itu, alasannya tadi, Al-Quran dan Sunnah termaktub dalam bahasa Arab. Bagaimana dia akan mendakwakan Al-Quran dan Sunnah yang tertulis dalam bahasa Arab kalau ia tidak memiliki atau tidak menguasai bahasa Arab? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah makmum perlu angkat tangan ketika imam kunut sewaktu solat subuh? Tidak. Karena hadis tentang kunut subuh terus menerus dhaif. Sebagian rawinya lemah dan tidak bisa dipertahankan. Karena ia bukan sunnah Nabi, maka makmum tidak mengangkat tangan, tetapi mengikuti imam i'tidal. Yang salah itu kalau imam i'tidal dia ruku, itu salah. Tapi kalau dia imam i'tidal, dia i'tidal, tetapi dia tidak mengangkat tangan karena tidak warid, tidak datang dari Rasulullah SAW sunnahnya. Sebab kita tidak diperintah mengamalkan sesuatu di dalam solat yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Pertanyaan yang lain, apakah wajib jaga kebersihan dalam Islam? Iya, Islamlah pertama yang menegakkan asas kebersihan. Ya, membersihkan diri dari najis lahir dan batin. Firman Allah dalam surat Al-Muddathir, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Pakaian mana? Pakaian dalam, hati, pakaian luar. Karena orang-orang musyrikin saat itu dan seterusnya sampai hari ini najis hatinya. Najis dengan apa? Kesyirikan. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun.
Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Bukan najis badannya, tapi najis hatinya. Allah perintahkan wathiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan. Orang-orang musyrik kotor hatinya, najis dengan kesyirikan. Dan pakaiannya tidak selamat dari najis yang zahir. Najis dari air kencingnya dan lain sebagainya. Islamlah pertama yang menegakkan asas ini berdasarkan ayat tadi. Dan kita telah membaca sebagian ayatnya. Allah mencintai orang-orang yang mutatahhirin. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim, At-tuhuru syatrul iman. Wudu itu, tuhur di situ bukan terjemahannya kebersihan, salah. Yang dimaksud tuhur di situ wudu. Karena hadis ini selain dikeluarkan oleh Muslim, juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam lafaz Al-Imam At-Tirmidzi dikatakan al-wudu. At-tuhuru syatrul iman. Wudu itu sebagian dari iman. Dan wudu itu kebersihan. Hadis yang lain yang menjelaskan kebersihan. Barangkali antum pernah mendengar sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim mengenai keutamaan mendirikan salat 5 waktu yang dapat menghapuskan dosa. Seumpama di depan rumah kamu ada sebuah sungai dan kamu mandi di sungai itu 5 kali. Masihkah ada tertinggal kotoran? Kata Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Jawab sahabat, tidak ada. Orang mandi 5 kali. Berarti yang mengajarkan mandi itu Islam. Kebersihan. Kata Nabi SAW selanjutnya, begitulah perumpamaan salat yang 5 waktu. Ia menghapuskan dosa dan kesalahan. Di situ ada lafaz mandi, kebersihan. Masihkah ada tinggal kekotoran? Berarti umat Islam tidak boleh kotor, bersih. Hadis yang lain, Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari pernah bersabda, "Qad aktsartu alaikum bis-siwak, fis-siwak atau bis-siwak." Sungguh aku telah sering memerintahkan kamu untuk menggosok gigi. Rasulullah SAW sering memerintahkan menggosok gigi, menggosok gigi. Gosok itu kebersihan. Islamlah pertama kali yang mengajarkan gosok gigi agar bersih, agar tidak keluar bau yang tidak sedap. Nabi SAW sering memerintahkan sahabat gosok gigi, gosok gigi. Maka Islamlah pertama kali yang meletakkan dasar-dasar kebersihan. Berarti umat Islam itu umat yang bersih otomatis jika mereka mengenal ajaran Islam itu. Sebelum orang lain, umat-umat yang lain tidak bersih. Mereka tidak membersihkan najis dari diri mereka. Mereka tidak mandi janabah dan seterusnya. Ya. Apakah al-zahir al-batin nama Allah atau cuma sifat Allah seperti yang terkandung dalam 99 nama Allah? Al-zahir al-batin itu 2 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan termaktub dalam surat kemarin sudah kita baca, dalam surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhir, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ada 4 nama Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama, al-awwal. Apa maksudnya al-awwal? Al-awwal dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini fungsi hadis, fungsi sunnah, menafsirkan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antal awwal, engkaulah al-awwal. Maknanya apa? Falaisa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sebelummu. Wa antal akhir, dan engkaulah yang akhir. Maknanya apa? Falaisa ba'daka syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sesudahmu. Kemudian wa antal zahir, engkaulah yang zahir. Apa maknanya? Falaisa fawqaka syai'un, tidak ada di atasmu sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang di atasmu. Allah lah yang paling tinggi. Wa antal batin, falaisa dunaka syai'. Makna al-batin adalah tidak ada sesuatu pun yang di bawahmu, yakni Allah meliputi segala sesuatunya pada zaman dan tempat. Pada zaman adalah al-awwal al-akhir, pada tempat al-zahir wal-batin. Makhluk tidak mungkin sanggup lari. Al-zahir al-batin adalah nama bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ujian yang menimpa Imam Ahmad terkait akidah ini? Jawabnya iya. Terkait dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Khalifah saat itu yang bernama Khalifah Al-Ma'mun, anak dari Harun Ar-Rashid, terpengaruh. Selama ini khilafah Islamiyah, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah, sampai pada masa Harun Ar-Rashid, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam misalnya bab Al-Quran kalamullah dan seterusnya. Siapa yang menyuarakan bahawa Quran itu makhluk, maka akan dikejar oleh khalifah dan dikenakan hukuman mati. Dan kita tahu Ja'ad bin Dirham pertama orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dihukum mati, disembelih pada hari raya kurban, hari raya Idul Adha, oleh seorang penguasa negeri, Amir. Dia berceramah, berkhutbah, khutbah Id. Ja'ad diikat di bawah mimbarnya situ. Setelah selesai, dia mengucapkan kepada jamaah, taqabbalallahu minna wa minkum, berkorbanlah kalian dengan hewan-hewan kalian, saya akan berkorban dengan Ja'ad ini. Ja'ad ada di situ. Maka dia turun, dia sembelih. Ahli bid'ah besar ini, yang menyebarkan paham yang kemudian diikuti oleh Jaham bin Safwan, meniadakan nama dan sifat-sifat Allah. Tetapi dalam perjalanan madhab ini berkembang karena fikrah. Orangnya bisa mati,
Orangnya telah mati. Jaham pun mati, dibunuh. Ja'ad gurunya mati. Bishr bin Giyas juga mati. Mati biasa, mati dalam keadaan sesat membawa paham ini. Tetapi paham mereka berkembang sampai masuk ke tubuh pemerintahan. Waktu itu menjadi Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun seorang yang cinta ilmu tetapi tanpa basirah. Tidak memiliki pandangan basirah yang benar, yakni di bawah bimbingan para ahli sunnah. Tapi dia belajar kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah seperti Bishr tadi, seperti juga Ibnu Abi Du'ad, tokoh-tokoh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Maka pada tahun 214 Hijriyah, 218 Hijriyah, akhir pemerintahan dia, akhir pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, dia menguji para ulama. Ada 7 orang pembesar para ulama diuji untuk menyatakan Quran ini makhluk. Sebagian ulama berpura-pura iya, tapi hatinya menolak karena takut dihukum mati dan yakni bertakiyah. Lalu setelah itu diuji lagi sebagian ulama. Maka sebagian ulama, ya seperti tadi, ada yang tegas-tegas mengatakan tidak mau bertakiyah, tidak mau berpura-pura mengakui lisannya tapi hatinya menolak. Tapi tegas, lisan dan hatinya menolak. Itu diantaranya ada beberapa orang, diantaranya Imam Ahmad. Al-Quran kalamullah. Diuji di kota Baghdad. Dan Khalifah Al-Ma'mun meminta agar Ahmad dibawa ke hadapan dia, karena salah satunya yang menolak adalah Ahmad. Maka dibawalah Ahmad menghadap Khalifah Al-Ma'mun yang saat itu sedang berperang melawan pasukan Romawi. Di rantai kakinya, iniannya seperti rantai-rantai dulu diikat itu, bukan hanya di borgol gini, diikat. Kalau dulu itu di rantai, bawa ke luar kota bersama sebagian ulama yang juga menolak. Di tengah jalan sebelum sampai menemui Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah meninggal, wafat. Tidak sempat bertemu dengan Imam Ahmad. Digantikan oleh saudaranya. Saudaranya sama mazhabnya, karena abangnya berwasiat harus akidahnya seperti ini, Jahmiyah, Quran itu makhluk. Dibawalah Imam Ahmad di situ dan dimasukkan di sel, kemudian disiksa, diadakan perdebatan dengan ahli bid'ah sampai berapa lama di penjara. Beliau teruji itu. Tetapi karena kekuatan beliau dan terang-terangannya beliau dan menanggung deritanya, maka kaum muslimin pun jadi mempertahankan kekuatannya dan tetap meyakini Al-Quran itu makhluk. Sampai 3 khalifah, berganti 3 khalifah tetap berpaham seperti itu. Setelahnya baru khalifah yang lain yang pahamnya Ahlus Sunnah. Bagaimana jika seorang muslim tidak memahami akidah, nama dan sifat Allah secara rinci? Apakah berpengaruh pada kualitas ibadahnya? Pelajaran besar adalah mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ia masuk dalam bagian tauhidullah, masuk dalam bagian keimanan kepada Allah. Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran
diberitahu nama Allah seperti namanya ini, itu, dan seterusnya dirinya, maka patut bagi seorang muslim mengetahui dan mengenal Rabbnya. Semakin kita mengenal Allah, semakin berkualitas peribadatan kita, semakin tunduk kita, semakin membesarkan Allah. Karena tauhid itu terbagi tiga. Yang pertama tauhidur rububiyah, dan ini terkait dengan fitrah yang ada pada setiap manusia, mengakui bahwa ada zat yang menciptakan mereka, menciptakan alam semesta dan seterusnya. Tetapi tauhid rububiyah ini yang terkait dengan penciptaan dan kekuasaan dan pengaturan Allah tabaraka wa ta'ala, terkait secara langsung dengan tauhidul ibadah, tauhidul ubudiyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencela kaum musyrikin yang kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab apa? Allah. Itu tauhidur rububiyah. Tetapi mereka melakukan kesyirikan. Padahal tauhidur rububiyah melazimkan seseorang mengimani tauhidul ubudiyah. Tauhidul ubudiyah adalah penghambaan seorang hamba secara mutlak hanya kepada Rabbnya, yang berkaitan dengan peribadatan. Perhatikan firman Allah dalam surat Yunus ayat 31. Qul, katakan, yang dikatakan hai Muhammad kepada mereka, may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Amman yamliku as-sam'a wal absar, siapakah yang memberikan pendengaran dan penglihatan kepada kamu? Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa man yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan ini, yakni di alam semesta ini? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan, menjawab Allah. Menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin mengakui bahwa yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ini, memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi adalah Allah. Tetapi mereka menduakan Allah, mereka menyekutukan Allah, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka Allah tegur, faqul afala tattaqun. Kalau begitu katakan hai Muhammad kepada mereka, mengapa mereka tidak bertakwa? Mengapa mereka tidak mentauhidkan Allah kalau mereka telah mengakui bahwa yang menciptakan mereka, memberikan pendengaran dan penglihatan kepada mereka adalah Allah? Mengapa mereka melakukan kesyirikan? Tauhid ubudiyah inilah atau uluhiyah inilah yang memisahkan seorang mukmin dengan kafir musyrik. Kemudian tauhid yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Ini pengenalan terhadap tauhid mengesahkan Allah di dalam nama dan sifat-sifatnya. Maka patut bagi seorang muslim mempelajarinya, karena ini termasuk ilmu yang fardu ain. Karena ilmu yang fardu ain pertama adalah mempelajari al-aqidah atau al-iman atau at-tauhid.
Yang kedua, kewajiban mempelajari apa saja yang Allah perintah dengan perintah yang wajib. Yang ketiga, ilmu yang fardu ain, apa saja yang Allah larang dengan larangan yang haram, yang telah disepakati, maksudnya perintah wajib dan larangan haram yang tidak ada perselisihan di antara ulama, seperti salat 5 waktu, wudu, dan yang berkaitan dengannya, saum, haji jika mampu, zakat jika mampu. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan pekerjaan kita di dunia. Sebagai apa? Sebagai pemimpin, maka kita harus mempelajari bagaimana menjadi pemimpin. Sebagai guru, maka kita harus mempelajari bagaimana kita sebagai guru. Sebagai kepala rumah tangga, bagaimana kepala rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, bagaimana. Sebagai anak, sebagai pedagang, dan begitu seterusnya. Tergantung dari pekerjaan kita di dunia ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkah perkara furu' dalam akidah? Iya, ada. Ada aslun fil akidah, dasar dalam akidah. Ada far'un dalam akidah, cabang dari akidah. Cabang dari akidah. Nah, kadang-kadang yang diperselisihkan itu yang cabang dari akidah. Misalnya, apakah ketika Rasulullah SAW Mi'raj beliau melihat Allah atau tidak? Berselisih para sahabat. Ini far'un, cabang dari al-aslu, akidah yang asal. Apa? Mi'rajnya beliau. Kalau mi'raj tidak ada perselisihan. Kalau kita menentang, kufur kitanya. Tapi dalam mi'raj itu, apakah beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Allah atau tidak? Terjadi perselisihan di antara ulama. Nah, itu far'un dari akidah, cabang dari aslun, yang dasarnya adalah mi'rajnya itu. Ya, itu contohnya. Nah, adakah istiwa Allah itu termasuk dari perkara furu', yakni furu' akidah? Jawabnya tidak. Aslun. Istiwa itu aslun. Sebagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya, semuanya adalah aslun, dasar, bukan far'un dari akidah itu. Oleh karena itu, tentang istiwa Allah dan Allah berada di atas langit, di atas arsy-Nya, diulang-ulang di dalam Al-Quran berapa kali. Kemarin masalah istiwa saja sudah beberapa ayat kita baca. Demikian juga masalah nanti kan setelah, sebetulnya kalau kita lanjutkan itu Syekh kembali membahas lagi tentang Allah istiwa alal arsy lagi. Karena ini akidah yang sangat-sangat agung sekali, dan ia bukan furu'. Ada yang mengatakan bahwa bedanya kita dengan golongan Asy'ariyah hanya dalam perkara furu'. Adakah ini benar? Tidak benar. Tidak benar. Berbeda dalam masalah usul pada sebagiannya. Karena kalau kita berbicara tentang Asy'ariyah, Asy'ariyah yang mana? Karena berbeda antara satu dengan yang lainnya. Asy'ariyahnya Abul Hasan Al-Asy'ari itu berbeda dengan Asy'ariyahnya orang-orang yang setelahnya. Orang-orang yang setelahnya berbeda Asy'ariyahnya dengan orang-orang yang setelahnya. Semuanya mengaku Asy'ariyah. Asy'ariyah yang mana? Kalau kita melihat Asy'ariyahnya
Abul Hasan Al-Asy'ari, maka ia lebih dekat ke ahlu sunnah. Walaupun dalam masalah kalam, dia tidak mengatakan bahwa sifat kalam Allah itu tidak terkait. Dia mengatakan bahwa sifat kalam Allah itu tidak terkait dengan masyiah. Ini menyalahi ahlu sunnah. Kemudian dia mentakwil sifat-sifat perbuatan Allah sebagiannya, seperti ghadab, ridha, itu ditakwil. Itu kesalahannya, menyelisihi ahlu sunnah. Selebihnya sama, sifat nuzul dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di kitab beliau Al-Ibanah dan juga kitab beliau Maqalatul Islamiyin. Kitab beliau Maqalatul Islamiyin. Ketika, yakni kitab yang beliau susun dalam menjelaskan firqah-firqah sesat di dalam Islam. Firqah-firqah yang ada di dalam Islam. Firqah-firqah yang ada di dalam Islam. Di antaranya beliau menjelaskan perkataan ashabul hadis dan ahlu sunnah di kitab Maqalatul Islamiyin, halaman 345 dan seterusnya. Beliau mengatakan, jumlatu ma alaihi ahlul hadisi was sunnah, secara garis besar kata beliau, yang menjadi keyakinan ahlul hadis dan ahlus sunnah ialah al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ma jaa min indillahi wa ma rawahu as-siqat an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yarudduna min zalika syai'an. Mereka menetapkan ikrar keimanan kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan sekalian rasulnya dan segala yang datang dari Allah dan apa yang diriwayatkan oleh para perawi siqah. Para perawi siqat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ashabul hadis dan ahlus sunnah tidak menolaknya sedikit pun juga. Yaitu, beliau jelaskan bahwa Allah jelaskan seperti ini, wa anna Allah subhana ilahun wahidun fardun samadun la ilaha illa ghairu lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Kemudian perhatikan, وأن الله سبحانه على عرشه, dan Allah subhanahu di atas arsy-Nya. Kemudian dibawakan kama qala, sebagaimana Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan terus beliau mengatakan, ini saya bacakan sebagiannya. Wa yaqul, mereka juga mengatakan, innal Qur'ana kalamullah, sesungguhnya Quran itu kalamullah, ghairu makhluk, bukan makhluk, bukan makhluk, ya. Ini banyak sekali
perkataan beliau yang menjelaskan tentang Ahlus Sunnah, ya. Akhirnya beliau di akhir ini mengatakan, setelah beliau menjelaskan ke akidah Ahlus Sunnah, panjang sekali kalau saya bacakan tentang keimanan, tentang syafaat dan seterusnya. Di akhirnya beliau mengatakan, wa bi kulli ma dzakarna min qaulihim naqul. Setiap yang kami terangkan dari perkataan mereka, perkataan ashabul hadis, naqul, kami mengatakan seperti itu. Lihat, wa ilaihi nadhhabu, dan kami bermadhab seperti itu. Wa ma taufiquna illa billah, huwa hasbuna wa ni'mal wakil, wa bihi nasta'in, wa alaihi natawakkal, wa ilaihil masir. Beliau berarti mengikuti madhab ashabul hadis. Ini beliau terangkan panjang ini kalau kita bacakan tentang beliau terangkan secara global, secara mujmal, secara garis besar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga mengatakan, wa yukirruna bi anna al-imana qaulun wa amalun yazid wa yankus. Mereka Ahlul Hadis, Ahlus Sunnah menetapkan, mengikrarkan bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan. Iman bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Beliau juga mengatakan, wa yukirruna anna Allah subhanahu yaji'u yawmal qiyamah kama qala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan mereka Ahlus Sunnah dan Ashabul Hadis menetapkan bahwa Allah subhanahu datang pada hari kiamat. Tentu datangnya tidak seperti datangnya makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Dalilnya, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, dan Rabbmu datang sedangkan malaikat bersab-sab. Ini yang beliau terangkan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ashabul Hadis. Nah, Asy'ariyahnya yang mana? Karena Asy'ariyah banyak. Asy'ariyah yang mana? Jadi harus dilihat Asy'ariyahnya Abul Hasan ya seperti ini secara garis besar. Karena di akhir tadi beliau menyatakan dengan dengan tegas sekali bahwa beliau bermadhab seperti ini. Termasuk ini nuzul tadi. Beliau mengatakan, wa yusaddiquna bil ahadits allati ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka Ahlus Sunnah, Ashabul Hadis, membenarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu annallaha subhanahu yanzilu ila sama'id dunya fayaqul. Allah turun ke langit dunia dan Allah berfirman seperti tadi. Ini Abul Hasan menjelaskan tentang nuzulnya Allah, yang itu merupakan akidah Ashabul Hadis, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara garis besar beliau menjelaskan secara mujma'.
pada akhir penjelasan beliau, beliau mengatakan bahwa semua yang saya sebutkan itu dari perkataan mereka, dari keyakinan ashabul hadis, naqul, kami pun berkeyakinan seperti itu. Wa nadhhabu wa ilaihi nadhhabu, dan kami bermadhab seperti itu. Berarti Abul Hasan al-Asy'ari meyakini nuzul. Bagaimana dengan Asy'ariyah yang sekarang? Menolak istiwa Allah, menolak nuzul, menolak sifat datang bagi Allah, dan lain sebagainya. Berarti beda Asy'ariyahnya Abul Hasan al-Asy'ari dengan Asy'ariyahnya yang selain beliau. Beliau lebih dekat kepada Ahlus Sunnah. Ini di kitab beliau jelaskan. Kitab yang membahas tentang keyakinan-keyakinan kaum muslimin, firqah-firqah. Termasuk di dalamnya adalah keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah dan Ashabul Hadis. Walaupun secara ringkas beliau menjelaskannya, menunjukkan bahwa pengetahuan beliau tentang mazhab Ashabul Hadis dan Ahlus Sunnah tidak selengkap pengetahuan beliau mengenai firqah-firqah sesat. Karena itu beliau menjelaskan secara garis besar, mujma'. Dan beliau memperinci di kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Nah, walaupun secara garis besar beliau menjelaskan tentang beberapa keyakinan Ahlus Sunnah, Ashabul Hadis. Tadi tentang adanya istiwa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Asy'ariyah yang sekarang, yang sesudah beliau, saya maksudkan, menolak istiwa Allah Azza wa Jalla. Beliau meyakini secara hakiki istiwa-istiwa. Tidak menolak dan tidak tafwid. Tidak mengatakan bahwa kita menetapkan istiwa tapi artinya tidak tahu. Ini menyalahi perjalanan kaum salaf. Demikian. Adakah ayat-ayat dalam Quran yang salafi, maksudnya manhaj salaf, saya kira menta'wilnya tentang maksudnya nama dan sifat Allah? Tentu tidak ada. Tidak ada. Mereka mengimani apa adanya seperti yang kita bahas pada pertemuan kemarin, dan bahwa mereka mengimani tanpa apa adanya, tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamsil. 4 itu. Apa jawaban kita kalau ada yang mengatakan boleh ta'wil juga boleh, tidak ta'wil juga boleh tentang sifat Allah, contoh istiwa, tangan dan lain sebagainya? Jawaban kita adalah menyalahi nas Alkitab dan Sunnah. Mengapa? Sudah ada kita bahas kemarin. Allah yang berfirman adalah lebih tahu tentang dirinya dari kita. Mengapa ketika Allah mengatakan bahwa Allah mempunyai kedua tangan, lalu kita mentakwilnya? Apa kita lebih tahu tentang Allah dari Allah sendiri? Yang kedua, para nabi dan rasulnya lebih tahu tentang Allah dari makhluk. Dan Rasulullah SAW menjelaskan sejelas-jelasnya
nama dan sifat Allah. Apa kita mau mengatakan bahwa kita lebih tahu dari Rasulullah SAW tentang Allah daripada beliau? Ini menunjukkan sahnya manhaj as-salaf, bahwa mereka mengimani apa yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya dan apa yang Rasulullah SAW sifatkan Allah di dalam hadis-hadis beliau. Jadi pernyataan ini menyalahi nas al-kitab dan sunnah, bahkan menyalahi kaidah-kaidah akliyah. Yang kedua, menyalahi perjalanan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 kurun terbaik yang disaksikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis mutawatir, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka. Mereka tidak pernah melakukan ta'wil atau tahrif, seperti tangan diganti dengan kekuasaan, istiwa diganti dengan istaula, nuzul diganti dengan nuzulnya rahmat, datang diganti dengan datang untuk memutuskan atau datang azab rahmat, dan lain sebagainya dari tahrif dan ta'til Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka perkataan ini jelas menyalahi perjalanan kaum salaf, perjalanan menyalahi nas Alkitab, menyalahi nas hadis, menyalahi nas dari kaum salaf. 3 itu. Segala perbuatan dan perkataan, segala perkataan dan perbuatan manusia, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitabnya ini, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, zahiran wa batinan. Saya ulang, segala perkataan dan perbuatan manusia, lahir dan batin, ditimbang dengan 3, Alkitab, As-Sunnah, Al-Muhajirin wal-Ansar. Saya terangkan tarikh sejarah tokoh ahli bid'ah yang bernama Bishr bin Giyas Al-Marisi. Bishr bin Giyas Al-Marisi yang mengatakan bahwa tangan Allah itu adalah kekuasaan, yang mengatakan bahwa nuzul, turunnya Allah itu adalah turun rahmatnya, yang mengatakan istiwa Allah bukan istiwa tapi istaula dan lain sebagainya, persis seperti yang dikatakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Afallahu anna wa anhum, semoga Allah memaafkan kita dan memaafkan mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Maka tokoh Jahmiyah ini yang bernama Bishr bin Giyas pernah berdialog, berdebat dengan tokoh Ahlus Sunnah, Imam Ahlus Sunnah, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, orang Quraisy, Al-Imam. Dakwah dari Bishr ini mengatakan Quran itu makhluk, mengatakan Allah tidak istiwa alal arsh, Allah tidak berkata-kata kepada Musa, mengingkari kalam, sifat kalam bagi Allah, mengingkari istiwa Allah, mengingkari tangan Allah mempunyai tangan, tidak, itu kekuasaan dan lain sebagainya, yang sebagiannya dikatakan oleh sebagian dari saudara-saudara kita. Maka terjadi perdebatan ilmiah antara Syafi'i dengan
Bishr ini. Syafi'i bertanya kepada Bishr seperti ini. Akhbirni amma tad'u ilaihi. Berikan, kabarkan kepadaku dakwah yang kau dakwahkan ini. Dasarnya apa? Akitabun natiq. Apakah dasarnya Alkitab yang berbicara? Ada dasarnya engkau dari Alkitab? Itu pertama. Yang kedua, sunnah. Adakah dasarnya dari sunnah? Yang ketiga, wajadta 'anis salaf al-bahth 'anhu was-su'al. Apakah engkau dapati keterangan dari kaum salaf membahas dan menanyakan permasalahan ini? Berarti yang ditanyakan Syafi'i mengenai dakwah Bishr yang mengajak manusia mengimani bahwa Al-Quran itu makhluk. Allah mengingkari sifat kalam bagi Allah, mengingkari bahwa Allah tidak istiwa secara hakiki tapi istaula, mengingkari bahwa Allah tidak mempunyai tangan, yang dimaksud dengan tangan adalah kekuasaan, mengingkari bahwa Allah tidak turun ke langit dunia, yang dimaksud adalah turun rahmatnya, dan lain sebagainya. Ditanya oleh Syafi'i dengan 3 perkara yang menjadi asas. Pertama, ada dalil tidak dari Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah. Yang ketiga, as-salaf. Tapi Bishr jujur. Berbeda dengan kita yang selalu atau pada sebagiannya tidak jujur. Tapi mencari-cari jalan untuk menetapkan sesuatu. Bishr mengatakan, la, gak ada. Selesai sudah perdebatan. Gak ada dalilnya dia ya. Berarti memang tidak punya dalil. Ini imamnya Jahmiyah yang pernah bertemu dengan Syafi'i, imamnya Ahlus Sunnah. Ini tarikh, tidak bisa diingkari. Terjadi dialog. Syafi'i hanya bertanya 3. Ada dasar dari Al-Quran, sunnah, atau salaf. Dia jawab, la, nggak ada. Tetapi kami, kata Bishr, tidak bisa menyalahi ini. Yakni pahamnya memang begitu. Maka selesai perdebatan, falamma kharaja Bishrun qala Syafi'i la yuflih. Bishr pun keluar, maka Syafi'i mengatakan la yuflih, orang ini tidak berbahagia, tidak beruntung. Dia tidak insaf, tidak sadar, tidak tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran, tidak taslim kepada dalil. Ya, ini imamnya Jahmiyah, Bishr ini, yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh sebagian kaum muslimin karena ketidaktahuan mereka, kemertian mereka. Karena itu akidah ini perlu dijelaskan, disampaikan agar terang dan jelas. Ya, karena ilmiah, ini pembahasan ilmiah. Dan ini terjadi pada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berarti manusia itu ditimbang dengan 3 perkara tadi. Alkitab, as-sunnah, as-salaf. Kalau tidak ada dari 3-tiganya seperti yang dikatakan Bishr, maka la yuflih. Kata Syafi'i, orang ini enggak beruntung. Dia keluar, ngeloyor keluar. Selesai sudah perdebatan. Apa mau dikatakan Bishr dengan ra'yu, mau melawan Al-Quran? Tapi dia jujur dari kita. Kita tidak jujur. Mencari jalan dengan ayat Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan syubhat dan kerancuan. Bishr langsung mengatakan, la, nggak ada. Tidak dari Al-Quran, tidak dari sunnah, tidak dari kaum salaf. Tapi saya tidak sanggup menyalahinya. Berarti memang mazhabnya seperti itu. Dari diri dia sendiri. Keluar dia sudah.
Selesai perdebatan. Nah, mau debat apa lagi? Mau debat apa? Coba. Kan debat itu perlu ada dari satu dalil ke hujjah ilmiah. Kalau tidak ada hujjah, apa ini mau melawan Al-Quran? Ra'yu di sini? Maka Syafi'i mengatakan la yuflih. Orang ini tidak berbahagia, tidak beruntung. Ini firasatnya barangkali firasat orang alim. Dan dia mati tidak sampai mati tidak tobat. Ya. Ustadz mau tanya, suami saya mau berpoligami, tapi suruh saya carikan, haruskah saya mencarinya sebagai istri yang saleha? Ya, tidak harus. Kalau mau mencarikannya, ya silahkan. Kalau terasa tidak sanggup, ya suruh cari suaminya sendiri. Ya. Hanya bagi suami yang ingin berpoligami, maka hendaklah pertama dia perhatikan memiliki agama. Tahu tentang hukum-hukum poligami. Ini fardu ain bagian yang ke 1, 2, 3, keempat tadi. Kalau kita sebagai suami yang mempunyai istri lebih dari satu, dua, kan harus mengetahui hukum dalam Islam. Bisa dengan mempelajari, bisa bertanya kepada ahli ilmu, itu pertama. Yang kedua, hendaklah kita memiliki mal, harta, cukup. Karena menafkahi dua keluarga. Memberikan tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum, kata Allah. Tempatkanlah istri-istrimu di mana kamu bertempat tinggal, semampu kamu, bukan di rumah mertua. Rumah kamu sediakan rumah. Ada nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita. Hendaklah ia menjadi hakim. Pemimpin betul-betul. Dan juga memberi nafkah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kesehatan. Karena ia memiliki dua orang yang harus ditunaikan haknya secara hubungan intim suami istri misalnya. Ya, itu diperhatikan bagi ikhwan. Begitulah kurang lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang anak, berbuat amalan-amalan kebaikan, bersedekah, membaca Al-Quran, menyambung silaturahim pada sahabat dan keluarga dan saudara, ibu, bapa yang sudah meninggal, adakah
yakni menyambung silaturahim pada sahabat dan saudara ibu bapa yang sudah meninggal. Adakah niat yang baik ini sampai pahalanya pada ibu dan bapa yang tiada? Amalan apa yang bisa menyatukan kita bersama ibu dan bapa di surga kelak? Pertama, setiap amal kebaikan anak yang saleh itu akan sampai kepada orang tuanya. Orang tua pun mendapat bagian. Mengapa? Dalil dari Al-Quran. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali dari hasil usahanya. Nas Al-Quran dalam surat An-Najm. Sedangkan kebaikan yang diusahakan atau sebaik-baik usaha seseorang adalah anak. Ini dari hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, di antaranya, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kamu itu adalah dari hasil usaha kamu. Dalam riwayat yang ini dikatakan min atyabi kasbikum, dari sebaik-baik usaha kamu. Anak itu berarti mempunyai anak itu besar sekali manfaatnya bagi dunia dan akhirat untuk orang tua. Karena kalau kita berniat anak menjadi anak yang saleh dan salehah, maka amal apa saja yang dikerjakan anak, walaupun tidak ditujukan langsung kepada kita, ada beberapa amal yang anak kerjakan boleh ditujukan langsung kepada orang tua yang telah meninggal. Misalnya pertama, bersedekah atas nama orang tuanya yang telah meninggal, atau menghajikan orang tua yang telah meninggal, atau menghajikan orang tua ayah atau ibunya yang masih hidup tetapi fisiknya lemah, bukan harta tidak punya. Kalau harta tidak punya tinggal kita kasih. Fisiknya lemah, tidak kuat lagi. Maka anak yang menghajikan atas nama dia, walaupun dia masih hidup orang tua. Demikian besarnya anak itu. Ya, jadi sampai, apalagi ada misalnya dia menghubungi kerabat ayah ibunya atau teman-temannya dan seterusnya. Apalagi dia mendoakan, sampai. Karena anak bagian dari usaha orang tua, bahkan usaha terbaik kata Nabi. Maka masuk ke dalam ayat tadi, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan anak yang saleh tadi dalam hadis adalah pahala yang mengalir terus. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Jika kita meninggal, maka ada anak-anak kita, laki atau perempuan, yang mendoakan kita. Itu pahala yang mengalir terus di kubur kita, insyaallah ta'ala. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Barangkali ini ikhwan, akhwat yang saya muliakan, mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan kekurangan. Dan barangkali di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.